Semuanya dibantai habis. Inilah perkataan Rudra ketika mendengar apa yang terjadi dengan para pasukannya. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah kita melihat reaksi orang-orang di pihak Sekutu Tempest pasca pembantaian 1 juta pasukan kekaisaran dan evolusi dari para pasukan Rimuru, maka pada video ini kita akan mendengarkan reaksi Rudra dan juga Felgrin atas disapu habisnya 1 juta pasukannya. Ini penting ya, soalnya ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana reaksi Kekaisaran Timur atas peristiwa ini dan bagaimana respon Kekaisaran Timur untuk strategi selanjutnya. Juga kurang lebih apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Dan di video selanjutnya, video setelah ini kita akan langsung membahas invasi gelombang kedua pasukan Kekaisaran Timur yang akan menjadi pusat dari Kekaisaran Timur. Kalian siap ya? Silahkan ditonton videonya. Rudra termenung. Kekalahannya dalam pertempuran melawan Raja Iblis Rimuru ini adalah sesuatu yang dia duga. Namun terbantainya pasukannya yang berjumlah 1 juta hingga tak menyisakan bekas sama sekali adalah sesuatu yang tidak pernah dia sangka. Tidak hanya itu, dia juga mengalami kerugian dengan hilangnya 2 single digit, yaitu Bernie dan Jiwoo, yang merupakan 2 dari beberapa saint atau orang-orang setara Raja Iblis sejati yang ada sebagai pionnya. Tidak hanya itu, bahkan para Imperial Knight yang dia kirim ke dalam pertempuran semuanya hilang. Tidak ada satupun yang memberikan kabar kepadanya. Felgrin yang melihat ekspresi wajah Rudra mengomentari Rudra dengan setengah bercanda dan mengatakan kalau dia tidak pernah melihat Rudra berwajah seperti itu. Namun Rudra tidak mengapresiasi candaan tersebut ketika dia mendengar berita ini. Pada dasarnya, berlainan dengan rencana yang dia pikirkan, tidak ada satupun orang di antara 1 juta pasukan yang berpotensi untuk melakukan awaken berhasil terbangun dan berevolusi. Jangankan berevolusi, yang bertahan hidup pun tidak ada sama sekali. Kabar ini tentunya jauh lebih buruk dari bencana sebelumnya di mana Veldora berhasil menghabisi 20.000 pasukan ketika Falmouth menginvasi hutan Jura yang menurutnya bahkan sudah cukup untuk membuat hutan Jura tidak boleh didekati. Felgrin bisa melihat kalau Rudra mengeluarkan ekspresi frustasi dan Felgrin kurang lebih memikirkan hal yang sama. Dia lalu bertanya kepada Rudra, apakah Veldora yang melakukan ini? Sayangnya, Biro Intelijen tidak mendapatkan informasi lebih detail mengenai peristiwa tersebut. Menurut Felgrin, adiknya jelas sekali sangat menyukai kekacauan, sehingga sangat mustahil bagi Veldora untuk tidak ikut mengamuk dalam peristiwa ini. Felgrin menduga rencana serangannya dengan 1 juta pasukan akan kurang lebih membuat Veldora keluar, sehingga rencana selanjutnya Felgrin ketika dia berhasil memancing adiknya adalah dengan mengamati Yoki atau aura kekuatannya, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaannya. Namun yang tidak Felgrin duga adalah ternyata Veldora mampu mengkontrol auranya sehingga Felgrin hampir tidak bisa merasakan kehadirannya. Sebagai seorang kakak, Felgrin sangat senang dengan perkembangan adiknya. Meskipun begitu, dia tidak ingin kalau adiknya tersebut bergabung dengan pihak Yi dan secepatnya Felgrin harus membuat Veldora ada di pihak kekaisaran. Selain itu, dia juga mesti mengetahui sebesar apakah perkembangan Veldora dengan kekuatannya sekarang. Sayangnya, detail mengenai peristiwa pembantaian yang terjadi di depan mereka tidak diketahui dengan pasti, baik itu oleh Felgrin sendiri ataupun oleh Rudra. Rudra yang mendengarkan dugaan Felgrin yang pada dasarnya berpusat di seputar Veldora lalu menolak dugaan Felgrin ini dan mengatakan bahwa Veldora bahkan tidak pernah terlibat sama sekali dengan pertempuran. Rudra lalu menceritakan semua yang dia ketahui, dari mulai kekalahan berat pasukan tank dan pesawat kekaisaran, tidak kembalinya 700.000 pasukan dari dalam labirin, hingga berhasil dibangkitkannya Kalgurio dan akhir dari pertempuran. Mendengar hal ini, reaksi yang keluar dari Felgrin tentu saja adalah seperti yang telah diduga. Dia tidak mempercayai apa yang dia dengar, terutama mengenai keterlibatan para iblis primordial yang saat ini ada di pihak Rimuru. Namun Rudra sekali lagi mengkonfirmasi informasi tersebut. Keberadaan Veldora benar-benar tidak diperlukan di pertempuran. Hal ini tentu saja tidak masuk akal di mata Felgrin karena menurutnya seharusnya saat ini keseimbangan dunia telah bergeser akibat dilepaskannya para iblis primordial ini, dan ini tentunya tidak akan sesuai dengan keinginan Gi.
Rudra tertawa dengan apa yang terjadi, padahal dia sudah bertahun-tahun bersabar membangun pasukan dan pada akhirnya berusaha untuk tidak bersikap gegabah. Namun hanya dalam sekejap mata, tentaranya berhasil dihancurkan dalam persiapan perang yang luar biasa. Dan itu terjadi tidak lain dan tidak bukan dikarenakan entitas kecil yang dikenal sebagai sang Raja Iblis pendatang baru bernama Rimuru. Felgrin lalu bertanya kepada Rudra mengenai dia tidak mengetahui detail pertarungan dan dia lalu mengatakan mengenai labirinnya Ramiris yang saat ini ditempes. Bahkan dengan kemampuan Rudra pun dia tidak bisa memecahkan kekuatan Ramiris dan tidak bisa mendeteksi secara penuh apa yang terjadi di dalam labirinnya Ramiris. Mendengarkan perkataan Rudra ini, Felgrin merasa yakin kalau Ramiris sang peri labirin adalah makhluk yang tidak tersentuh. Dan sekarang dia tidak menjadi wasit yang biasanya dia lakukan sebelumnya. Namun kali ini dia malah ikut dalam papan permainan. Kemungkinannya saat ini Ramiris benar-benar berada di pihak Raja Iblis Rimuru. Pada dasarnya Ramiris tidak memiliki hubungan sama sekali dengan permainan antara Rudra dan Gi. Dia hanya membantu Rimuru dikarenakan kekaisaran telah menginvasi hutan besar Jura. Ramiris sendiri sebenarnya tidak kuat dalam pertarungan. Dalam kondisi biasa, Ramiris pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh dalam permainan dan seringkali menjadi faktor yang dengan mudahnya bisa orang-orang abaikan. Sayangnya, kekuatan dari labirin creation atau pembuatan labirin milik Ramiris pastinya memiliki kemampuan untuk memblok informasi, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dan Felgrin pun menyadari kalau mereka telah meremehkan Ramiris dan kekuatannya yang sangat merepotkan. Felgrin lalu menanyakan kepada Rudra mengenai Ramiris yang seharusnya telah kehilangan kekuatannya sebagai mediator dunia. Namun meskipun begitu, kemampuan Ramiris meskipun sudah kehilangan kemampuannya sebagian besar sangat merepotkan. Menurut Rudra, mereka telah berbuat kesalahan karena tidak menganggap Ramiris sebagai ancaman. Rudra bahkan putus kontak dengan Bernie dan Jiwo, padahal sebelumnya dia bisa melihat apa yang terjadi melalui mata mereka berdua. Lebih jauh, Rudra lalu mengatakan hal yang menurutnya sangat menjadi beban pikirannya adalah keberadaan para makhluk kuat yang ada di labirin yang tentunya dia bisa deteksi walaupun samar-samar, termasuk diantaranya Veldora sendiri. Felgrin yang telah lama mengenal Veldora mengetahui kalau untuk mengendalikan adiknya sangatlah menyusahkan. Veldora bukanlah tipe yang akan mematuhi perkataan seseorang. Dia bahkan hampir melanggar seluruh perintah Velzad dan Felgrin. Jadi pastinya dia tidak akan bisa dipaksa untuk patuh. Mungkin Raja Iblis Rimuru memiliki sesuatu yang bisa membuat Veldora bertekuk lutut padanya. Tapi Felgrin tidak bisa memikirkan satu pun yang bisa digunakan untuk menaklukkan Veldora. Jika hal tersebut ada, tentunya dia dan Velzad tidak akan mengalami kesusahan untuk mengendalikan kebarbaran adiknya tersebut. Pada akhirnya, Felgrin menyerah. Dia lalu mengatakan kepada Rudra kalau satu-satunya jalan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Veldora adalah dengan menanyakannya sendiri kepada Rimuru. Rudra tertawa mendengar ini. Rudra lalu berkata bahwa mengingat rencana mereka telah gagal, maka momen ini adalah saat yang tepat untuk bergerak. Gi mungkin akan lengah karena kemenangan ini. Rudra juga menjelaskan kepada Felgrin bahwa Tatsuya, si nomor 1, memiliki ide dan rencana yang lumayan menarik. Selain itu, para primordial sejauh ini tidak sebanding kekuatannya dengan Felgrin sendiri, sehingga mereka tidak akan menjadi masalah baginya. Baik itu Felgrin dan Rudra mengetahui mengenai keberadaan beberapa orang tidak patuh yang melakukan kudeta kepada Rudra. Felgrin pada dasarnya sangat ingin untuk menghabisi mereka sendiri dengan tangannya. Namun Rudra lalu mengatakan kepada Felgrin bahwa dia membutuhkan mereka hidup-hidup. Dan ini berkaitan dengan rencana Kondo Tatsuya. Mendengar hal ini, Felgrin tentunya penasaran dengan apakah rencana Kondo dalam pertempuran ini. Rudra lalu mengatakan kalau ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu mereview kembali strategi kekaisaran sekarang. Seperti yang kita tahu, 20.000 pasukan yang saat ini dikirimkan oleh Rudra berada di atas wilayah Raja Iblis Luminos. Dia akan menyuruh Gladim selaku pimpinan Magic Beast Corp untuk mundur, dan Felgrin yang akan langsung datang ke sana. Rudra lalu mengatakan kalau dia juga akan menghancurkan para pemberontak bersama dengan Dwargon sekaligus. Jadinya Gi bisa ditipu dengan manuver ini. Dengan percakapan ini maka pertemuan mereka pun berakhir.
Felgryns akhirnya mulai bergerak kembali. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu dia mesti bergerak dengan serius, dan dengan melenggangnya Felgryns ke medan tempur, maka tirai pun terangkat dan peristiwa yang nantinya dalam sejarah dikenang sebagai peristiwa pembersihan teratai merah terjadi setelahnya.